Halo semuanya, pernah nggak sih kalian nanya sesuatu, jawabannya malah jauh banget, tapi keren? Hari ini kita bakal bongkar satu jurus komunikasi yang super cerdas, yang bisa ngubah pertanyaan simple jadi jawaban yang dalam banget. Yuk, kita mulai. Coba bayangin deh, atau mungkin kalian pernah ngalamin sendiri. Kalian lagi nongkrong, terus nanya ke teman, sepatu lo keren, beli di mana? Atau berapaan harganya? Sesuatu yang simpel kan? Tapi jawaban yang kalian dapat malah super filosofis. Tiba-tiba dia jawabnya kayak gini. Kaget kan? Pertanyaan kita soal harga, dijawabnya soal tujuan hidup. Pertanyaannya kayak di dodge total, tapi dengan cara yang bikin kita mikir. Keren. Nah, ini tuh bukan sekedar ngeles biasa loh. Aksi ngebelokin pertanyaan kayak tadi, itu sebenarnya adalah sebuah teknik, sebuah seni dalam berkomunikasi yang emang ada namanya. Penasaran kan? Kenalin, namanya uslubul hakim. Kalau diartiin langsung, artinya itu gaya bahasa orang bijak. Keren ya? Intinya gini, kita ngasih jawaban yang sebenarnya lebih dibutuhin sama yang nanya. Bukan jawaban yang cuma keluar dari mulutnya aja. Jadi biar gampang, ini tuh seni ngebelokin pertanyaan. Tapi tujuannya baik. Tujuannya buat ngasih jawaban yang lebih bermanfaat, lebih mendalam. Jadi kita nggak jawab pertanyaannya secara langsung, tapi kita malah ngasih sesuatu yang lebih berharga. Biar makin kebayang seberapa hebat jurus ini, kita langsung lihat contoh paling pamungkasnya. Langsung dari Al-Quran. Ayatnya ada di surah Al-Baqarah, ayat 189. Jadi ceritanya waktu itu para sahabat Nabi bertanya soal bulan sabit. Coba deh kita bedah, para sahabat itu nanya, kenapa ya bulan itu awalnya kecil banget kayak benang, terus lama-lama jadi gede, terus kecil lagi. Ini kan sebenarnya pertanyaan soal ilmu falak, soal astronomi. Tapi jawaban yang Allah berikan itu bukan soal orbit bulan atau gimana cahaya matahari mantul. Jawabannya justru tentang fungsinya. Bulan sabit itu penanda waktu buat manusia dan buat ibadah haji. Keren banget kan? Allah menggeser fokusnya. Dari pertanyaan ilmiah bagaimana yang mungkin saat itu belum jadi prioritas, ke jawaban fungsional untuk apa yang jauh lebih penting buat kehidupan dan ibadah mereka. Nah, itulah uslubul hakim. Keren banget kan? Tapi jurus ini tuh relevan banget nggak cuma ada di teks-teks kuno. Yuk kita lihat gimana kita bisa pakai ini di zaman sekarang. Oke, kita masuk ke skenario modern. Anggap aja ada orang nanya ke orang kaya yang terkenal agak pelit. Pertanyaannya to the point banget dan mungkin agak sensitif ya. Nah, si orang kaya ini bukannya nyebutin angka, dia malah ngasih jawaban kayak gini. Dia sama sekali nggak jawab pertanyaannya, tapi dia ngasih sudut pandang yang sama sekali beda. Ini nunjukin tekniknya dengan jelas banget. Yang nanya itu pengen tahu soal kuantitas, soal angka kan. Tapi jawaban yang dikasih itu malah soal kualitas, soal hakikat dari kekayaan itu sendiri, yaitu sebagai ujian. Cerdas, elegan, dan penuh makna. Oke, gue tahu. Mungkin ada yang mikir, loh, ini bukannya mirip sama gaya bahasa atau majas yang lain ya? Pertanyaan bagus, yuk kita bedain. Jadi, gimana caranya kita bedain uslubul hakim ini sama gaya bahasa lain di ilmu balagoh misalnya kayak tauriyah, tibak, atau mukobalah? Nah, tabel ini ngejelasinnya dengan simpel. Coba perhatiin. Tauriyah, tibak, sama mukabalah itu mainnya di level kata atau pertentangan makna. Tapi uslubul hakim, wah ini mainnya san. Dia menjawab apa yang dibutuhkan, bukan sekedar apa yang ditanyakan. Beda kelas. Oke, kita udah ngebongkar konsepnya, udah lihat contohnya. Sekarang, giliran kalian. Jadi, gimana nih? Setelah penjelasan ini, udah mulai ngerasa jadi ahli balagah kelas kakap belum? Ini tuh tools yang kuat banget loh kalau dipakai dengan bijak. Dan buat penutup, gue mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Coba deh pikirin, di situasi apa dalam hidup kalian bisa pakai jurus uslubul hakim ini buat bikin obrolan jadi lebih bermakna. Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.